Kembali lagi di channel Areana Haoshoku, membahas teori-teori paling jos seputar One Piece. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang teori. Teori kali ini adalah berkaitan dengan kebangkitan kekuatan Zoro yang baru di Wano. Tetapi sebelum kita memulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum cuci muka, silakan cuci muka terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja nonton video di channel ini, karena di sini kita akan membahas teori-teori yang akan mengisi waktu luang kamu di rumah aja. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang video kali ini, jadi bagi teman-teman yang belum memfollow Instagram Fokuzer Anime, silakan memfollownya terlebih dahulu. Karena di sana kita akan membahas teori dan fakta yang tidak dijelaskan di YouTube-nya Mimin. Biasanya dalam arc besar, setiap kru topi jerami pasti memperlihatkan peningkatannya dari waktu ke waktu. Seperti contohnya di Enies Lobby, hampir seluruh kru topi jerami memperlihatkan teknik-teknik baru mereka. Luffy dengan gear second-nya, Sanji dengan Diable Jambe-nya, Chopper dengan monster point-nya, Nami dengan petirnya, termasuk juga Zoro dengan Ashura-nya. Seperti halnya juga di arc Fishman Island, mereka mengeluarkan teknik-teknik barunya. Nah, untuk arc yang terbilang merupakan arc paling besar ini, yaitu arc Wano, kemungkinan besar setiap kru topi jerami nanti akan memperlihatkan kembali teknik-teknik paling gila mereka ketika perang besar terjadi. Seperti yang kita ketahui, Luffy saat ini telah menguasai haki masa depan seperti Katakuri. Bahkan dia juga menguasai Busho Shoku tingkat tinggi, seperti milik Rayleigh yang dapat menghancurkan sesuatu dari dalam. Itu sangat gila. Tapi, teknik-teknik Luffy yang baru ini belum pernah diperlihatkan olehnya ketika dia menghadapi musuhnya secara langsung. Apalagi dia melawan orang yang kuat setara dengan Yonko. Sanji sudah pernah memperlihatkan Red Suit-nya ketika melawan Big One. Tapi itukah kemampuan baru Sanji yang akan diperlihatkan di Wano ini? Tentu saja tidak. Tidak demikian. Oleh sebab itu, Oda Sensei memunculkan Red Suit di awal arc Wano. Karena apa? Karena Oda telah mempersiapkan sesuatu kekuatan yang baru dari Sanji nanti. Mimin sendiri telah membuatkan teori tentang kebangkitan kekuatan apa untuk Sanji di Wano ini. Silakan cek videonya di kolom komentar di bawah. Namun, di video kali ini, mari kita fokuskan dengan Zoro terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, Zoro sendiri selama ini belum mengeluarkan kemampuannya secara penuh ketika dia melawan musuh-musuhnya, terutama setelah time skip. Ya, walaupun ketika dia melawan Killer, yang ketika itu dihadapkan oleh dua orang sekaligus, Zoro terkena serangan yang lumayan parah, sehingga setelah mengalahkan Killer, dia pun pingsan akibat pendarahan tersebut. Jadi, Zoro sendiri memiliki kelebihan di Busho Shokuhaki, sedangkan dia lumayan lemah di bagian Kenbun Shokuhaki, berbanding terbalik dengan Sanji yang ahli dalam Kenbun Shokuhaki. Itu diperlihatkan oleh Sanji ketika dia menghindari serangan dua arah, termasuk serangan masa depan yang telah diperkirakan oleh Katakuri sebelumnya. Dalam sebuah SBS juga Oda pernah mengatakan bahwa Sanji itu ahli di Kenbun Shoku, sedangkan Zoro itu ahli di Busho Shoku. Nah, kelemahan dari Kenbun Shokunya Zoro ini menyebabkan dia terkena serangan oleh Killer, karena dia tidak dapat menghandle serangan dari dua arah oleh dua orang yang berbeda pula. Karena Zoro merupakan karakter yang lebih ahli menggunakan haki Busho Shoku, dan dia juga bukanlah tipe karakter yang menggunakan kekuatan buah iblis, maka kemungkinan besar tipe perkembangan dan kebangkitan kekuatan Zoro yang baru di Wano ini adalah mengenai haki Busho Shoku. Sebenarnya sudah berapa kali kita diperlihatkan di alur Wano ini sebuah perbincangan yang mengarah kepada perkembangan haki dari Zoro. Gyukimaru mengatakan tentang fakta dari pedang susuinya Ryuma, di mana pedang itu memiliki bentuk hitam atau disebut Kokuto. Karena Ryuma di masa lalu selalu menggunakan haki tingkat tinggi itu, sehingga pedangnya pun berubah menjadi hitam permanen. Sebelumnya, Mihawk juga pernah mengatakan bahwa teknik haki tertinggi bagi pengguna pedang adalah membuat pedangnya menjadi hitam secara permanen seperti miliknya. Otomatis Mihawk juga secara gamblang mengatakan bahwa Yoru miliknya menjadi Kokuto karena dia mengalirkan haki terkuat ke dalamnya, sehingga Yoru menjadi hitam secara permanen. Dalam perang di Marineford, Tashigi juga pernah menyinggung soal Yoru, di mana dia mengatakan Black Sword Yoru, seorang pemegangnya adalah penanda bahwa dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia.
Tashigi mengatakan demikian. Itu juga mengimplikasi bahwa Yurunya itu dialirkan menggunakan haki tertinggi sehingga dia menjadi Kokuto. Dari beberapa poin di atas, kita dapat menyimpulkan Zoro akan mengaktifkan haki tertinggi dari pendekar pedang yang dimaksud oleh Mihawk dan juga yang pernah dilakukan oleh Ryuma di masa lalu. Nah, seperti yang kita ketahui juga, saat ini Zoro telah mendapatkan salah satu pedang terkuat milik Oden Kozuki, yaitu Enma. Nah, sedangkan Enma sendiri juga merupakan pedang terkutuk seperti Sandai Kitetsu. Bahkan ketika pertama kali menggunakannya, Zoro tidak bisa mengontrol hakinya, seolah hakinya itu tersedot dan dikeluarkan secara serta-merta tanpa bisa dikontrol olehnya. Namun, dalam sosial media editor One Piece yang mana dia merupakan salah satu ilustrator karakter khusus di arc Wano ini, dia memposting sebuah foto yang cukup menarik bagi Mimin, di mana terlihat Zoro sedang berusaha membiasakan dirinya menggunakan pedang Enma itu. Aura yang mengerikan pun terlihat menyelimuti pedang terkutuk itu, dan beberapa orang termasuk Luffy dan Hitetsu melihat pemandangan yang cukup unik itu. Nah, dalam gambaran itu Zoro mengaktifkan hakinya pada pedang tersebut dan mencoba untuk mengontrolnya. Namun sepertinya Zoro belum dapat mengontrolnya secara sempurna. Terlebih lagi, jika Enma menjadi milik Zoro, maka dengan sebuah kesepakatan bahwa Susui harus dikembalikan ke Wano, karena itu merupakan harta dari negara Wano. Namun Mimin berpikir bahwa Susui tidak akan dikembalikan. Kenapa? Karena Zoro sendiri mendapatkan pedang tersebut dari pemilik aslinya, yaitu Ryuma. Dan Ryuma telah mengikhlaskan pedangnya berada di tangannya Zoro, walaupun saat itu dia bergerak dan berbicara menggunakan bayangannya Brook. Tapi sepertinya sedikit kesadarannya itu muncul. Besar kemungkinan pada pertarungan di Wano ini, Zoro akan mengalami hal yang sangat sulit di awal, dan bahkan mungkin dia akan kehilangan sebuah pedangnya dan hancur dalam pertarungan tersebut. Menurut Mimin, pedang yang hancur tersebut adalah Sandai Kitetsu. Pedang itu juga berada di grade yang tidak terlalu bagus dibandingkan pedang Zoro lainnya. Jadi untuk ke depan, menurut Mimin, Sandai Kitetsu akan dihilangkan dari koleksi pedangnya Zoro. Kitetsu itu kemungkinan akan hancur di Wano ketika Zoro sedang melawan seseorang yang sangat kuat nanti. Lalu ketika itu Zoro merasa malu yang sangat luar biasa, sebab lagi-lagi pedangnya dapat dihancurkan. Saat itu pula, menurut Mimin, Zoro akan mengaktifkan sebuah haki yang belum pernah dikeluarkannya sebelumnya. Haki yang dimaksud oleh Mihawk atau haki yang biasa digunakan oleh Dewa Pedang Ryuma. Haki Busho Shoku tingkat tinggi, dan membuat Zoro dapat menghintamkan seluruh pedang miliknya termasuk peninggalan Kuina. Seluruh pedang Zoro nanti akan menjadi Kokuto dan memiliki intensitas yang sangat tinggi sehingga mustahil untuk dihancurkan. Terlebih lagi, dengan mengaktifkan haki yang sangat kuat itu, Zoro melipat gandakan seluruh kekuatan dari setiap jurus-jurusnya. Sejauh ini kita belum pernah lagi diperlihatkan bagaimana bentuk dari jurus Ashura setelah time skip. Bisa jadi nanti Zoro akan kembali mengaktifkan jurus terkutuk tersebut. Atau bahkan Mimin berharap Zoro mengaktifkan sebuah skill yang sangat luar biasa atau belum pernah diperlihatkan olehnya. Zoro memang karakter yang kuat dalam penguasaan Bushoshoku. Namun untuk ke depan, menurut Mimin, Zoro juga harus melatih Kenbun Shokunya. Karena jika saat darurat, maka Kenbun Shoku juga merupakan titik kunci dalam melawan dan menghindari serangan dari berbagai arah. Luffy telah terlihat menguasai dua jenis haki tingkat tinggi, di mana kini dia memakai Kenbun Shoku tingkat tinggi seperti Katakuri yang dapat melihat masa depan, dan juga dia dapat memakai haki petarung tingkat tinggi yang dapat menembus pertahanan sekuat apapun seperti yang pernah diperlihatkan oleh Rayleigh. Mungkin banyak dari teman-teman yang berharap Zoro akan mengaktifkan matanya yang tertutup itu. Banyak sekali orang yang mengharapkan demikian, apalagi fansnya Naruto yang mengharap ada jurus mata terkuat yang diwariskan oleh Mihawk kepada Zoro. Tapi Mimin rasa kekuatan mata tidak terlalu ditonjolkan di serial anime One Piece ini. Ya, walaupun kemungkinannya masih tetap ada, tapi bagi Mimin pribadi loh, itu tidak akan terjadi. Mari kita nikmati saja cerita selanjutnya dari Oda Sensei di chapter mendatang. Sekian penjelasan Ariana Hoshoku tentang kebangkitan kekuatan baru Zoro di Wano ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe Ariana Hoshoku dan tekan loncengnya agar notifikasi video terbarunya langsung masuk ke HP kamu. Stay at Hoshoku, stay update.